Wargi Bandung, selamat datang kembali di Bandung International Podcast. Seperti biasa nih ditemenin sama Kang Duhan dalam Bandung International Podcast episode ke-49. Dan tentunya Kang Duhan gak sendirian, Kang Duhan pastinya ditemenin sama narsum-narsum yang keren. Kali ini dari komunitas Ketimbang Ngemis Bandung. Kang Duhan udah bersama Teh Vina Puspita Putri selaku anggota divisi event Ketimbang Ngemis Bandung dan Kang Azari Ada selaku koordinator Public Relation Ketimbang Ngemis Bandung. Halo Kang Teh, apa kabar? Halo, halo, Hai. hai Kang. Makasih Hai. teman-teman udah undang ke Timbang Miss Bandung ya dari Bandung International Podcast ya. Siap, siap. Gimana nih kabarnya Akang Teteh, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Pokoknya tetap sehat nih. Kita lagi musim hujan, masih masa pandemi, tetap harus sehat kayak. Betul, betul. Oke, Karena Pak. cuaca lagi nggak menentu ya Kang ya. Iya, betul banget. Tak kenal maka tak sayang nih, Kang. Wargi Hmm. Bandung pengen tahu nih, Akang sama Teteh ini siapa? Mungkin boleh diperkenalkan duluan dari Kang Azari mungkin. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Azhari Adaha Hasibuan, biasa dipanggil Ari. Saya dari perwakilan Ketimbang Miss Bandung, Divisi Public Relation. Kebetulan mulai Maret 2020, saya diamanahin jadi Koor Public Relation. Jadi awal masuk saya di 2019 awal tetap awalnya dari staff public relation dan sekarang jadi koor public relation sampai sekarang. Terima kasih. Oke. Boleh, Teh Vina? Ya, jadi kenalin nama saya Vina Puspita Putri. Kebetulan saya ada di Ketimbang Ngemis Bandung itu sebagai anggota divisi event. Event sendiri aku udah dari kapan ya masuk tahun kemarin kalau nggak salah aku baru masuk KNB. Oke, ini Akang dan Teteh yang keren-keren banget nih pasti ya dari komunitas Ketimbang Ngemis Bandung. Mungkin langsung Duhan bakal tanyain ke pertanyaannya nih. Apa itu komunitas Ketimbang Ngemis? Boleh, siapa nih yang mau jelasin? Boleh sama aku ya. Mau sama Tevina? Boleh Kang, siapa dulu? Oke, dari aku dulu ya, nanti Tevina nambahin ya. Oke, kalau komunitas Ketimbang Ngemis itu sebenarnya berawal dari Yogyakarta, Kang. Ya. Dari Yogyakarta di tahun 2015, waktu itu di tanggal 12 Juni 2015, dan saat itu foundernya bernama Kang Rizky. Waktu itu dia lagi mau sholat Jumat, ngelihat nenek-nenek yang lagi jualan sapu, tapi dia pengen ngebantu, cuman karena keburu udah mau sholat Jumat, dia sempat ngefoto gitu. Nah, setelah itu, paling nanti ajalah dibantunya waktu beres sholat Jumat. Nah, tapi setelah beres sholat Jumat, si nenek-neneknya itu udah pergi, udah nggak ada. Jadi kayak dia menyesal, kenapa sih nggak dibantu dari awal tadi gitu, sebelum sholat Jumat. Akhirnya setelah itu dia membuat hashtag, dan dia membuat hashtag Ketimbang Ngemis di Instagram itu. Jadi dia lebih mengapresiasi orang-orang yang udah lanjut usia, yang masih bekerja daripada mengemis. Itulah awal mulanya kenapa namanya Ketimbang Ngemis Bandung. Ketimbang Ngemis, awalnya Ketimbang Ngemis, terus akhirnya viral postingannya Kang Rizky, dan akhirnya mulai ke Bandung selisih 8 hari aja. Dari 12 Juni 2015, akhirnya 8 hari 20 Juni 2015. Dan waktu itu ada 8 orang pentolannya. Salah satunya ada Mas Dwi, Kang Imam, dan kawan-kawannya. Terus kita membuat izin buat di grup lain Ketimbang Ngemis Bandung. Dan akhirnya sampai sekarang dari 20 Juni 2015 kita udah berusia 6 tahun lebih. Seperti itu Kang, singkatnya. Wih, keren-keren. Mungkin dari Teh Vina ada mau nambahin, Teh? Boleh Kang, aku tambahin dikit ya. Jadi kalau Ketimbang Ngemis Bandung sendiri itu sebenarnya komunitas. Komunitasnya ini bergerak di bidang sosial non-profit dengan tujuan untuk membantu serta mengapresiasi Sokmul. Tadi ya udah disebutin Sokmul itu apa sih? Jadi Sokmul ini beliau-beliau yang berjualan, tapi memiliki kriteria nih kita sendiri. Kayak misalnya nih, usia lanjut atau dengan adanya keterbatasan ekonomi maupun fisik. Itu kita sering sebut dengan sosok mulia atau sokmul. Gitu, Kang. Oke, ini menarik sih Teh tentang si sosok mulia ini gitu. Kenapa akhirnya dinamakan sosok mulia? Karena kalau aku lihat di Instagram juga di beberapa postingan ada sosok mulia, sosok mulia, sosok mulia. Kenapa akhirnya dinamakan sosok mulia? Dan kriterianya apa aja sih untuk akhirnya memutuskan oh dia bisa menjadi ikon sosok mulia itu? Oke,
kenapa namanya sosok mulia? Karena adalah dia sosok yang masih bekerja, masih berusaha di usia senja, tapi kita mengapresiasinya dengan nama sosok mulia karena emang karena kita tadi udah diinfokan sama Tevina itu adalah komunitas sosial, cuman fokusnya kita khusus membantu orang-orang yang udah lanjut usia, yang berusia sekitar 60 ke atas, 60 sampai 70 ke atas seperti itu biasanya untuk kategorinya. Dan setelah kita bantu, tapi sebelum kita bantu, kita perlu ada kayak survei gitu kan, survei ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, apakah layak untuk dibantu atau enggak. Karena kalau misalnya kita tidak melalui proses survei, kita pernah beberapa kali melihat walaupun kondisinya mohon maaf tidak layak, misalnya dari jalannya mohon maaf pincang gitu ya. Jadi pas kita datang ke rumahnya ternyata keluarganya orang berada, jadi kita nggak jadi untuk membantu. Jadi makanya ada tahapan namanya survei, terus akhirnya eksekusi seperti itu, Kang. Oke, untuk tahapan surveinya sendiri itu seperti apa, Kang? Oke, kalau untuk tahapan surveinya sendiri, biasanya kita tuh dapat info dulu dari Instagramnya Ketimbang Miss Bandung. Biasanya ada yang DM, ini boleh kakek-kakek jualan mainan, misalnya di Jalan Buah Batu. Nah, nanti sama tim public relation yang megang Instagramnya, nanti kita langsung kasih datanya ke tim divisi dari lapangan untuk langsung diadain survei, benar nggak kakek ini ada di sini. Nah, setelah itu, tim lapangan nanti bergerak sama semua tim yang emang bisa di hari survei itu, langsung kita datang ke tempat kakek-kakek yang jualan itu. Setelah itu kita langsung tanya-tanya dari segi penghasilan, dari segi dia tinggal di mana, berapa uang kontrakannya, ataupun mungkin siapa aja yang dia nafkahi seperti itu. Nah, jadi kita perlu juga main ke tempat tinggalnya. Setelah emang udah layak menurut kita, jadi langsung kita kasih seperti donasi dalam bentuk uang maupun sembako seperti itu, Kang. Oke, baik, baik, baik. Nah, tadi kan yang di-highlight di situ adalah banyaknya untuk tokoh inspiratif ini adalah pedagang atau penjual. Nah, adakah profesi-profesi lain selain pedagang atau penjual, atau mungkin ada yang ojek online atau profesi lain, Kang? Mungkin mau dibantu sama Tevina? Waktu itu selain untuk pedagang, kita juga kadang suka ngebantu teman-teman yang ngamen ataupun yang lain-lain lah. Karena kita lihat sendiri mereka pun berusaha ya untuk memperjuangkan hidupnya sesuai dengan mereka yang jualan. Oke, berarti lebih ke membantu orang-orang yang masih belum putus asa dan tidak mengemis ya, Kang Teh. Seperti itu pada intinya. Ya, betul. Iya, Oke, baik. betul. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin untuk Teh Vina. Apa saja program atau kegiatan yang ada di komunitas Ketimbang Ngemis Bandung, Teh? Untuk kegiatan dari Ketimbang Ngemis Bandung itu kita ada dua ya, ada kegiatan yang utama sama temporer. Kalau untuk yang utama itu kita seperti biasa kayak kumpul besar kayak gitu. Nah, nanti kita untuk yang kegiatan keduanya kita akan ada survei lapangan. Nah, survei lapangan sendiri sesuai dengan apa yang Kang Ari tadi jelasin. Jadi kita survei dulu sosok mulia sesuai data yang kita punya. Nanti setelah kita survei, kegiatan selanjutnya itu kita ada open donasi. Setelah open donasi, nanti kita akan ada eksekusi lapangan. Nah, di eksekusi lapangan itu kita menyalurkan hasil donasi yang kita dapat berupa nominal ataupun sembako. Gitu sih. Nah, lalu ada yang kontemporer. Kalau yang kontemporer itu kayak misalnya kita ada gathering nasional ya Kang ya. Untuk nasional sendiri itu kayak KNB-nya dari berbagai wilayah. Lalu ada gathering di wilayah Jawa Barat, terus misalnya One Day with Sokmul, buka puasa bersama, dan masih banyak lagi sih. Oke, Teh. Mungkin dia yang bikin aku penasaran itu teknisnya seperti apa, Teh? Untuk open donasinya, terus penyalurannya, itu teknis pelaksanaannya seperti apa? Untuk open donasi sendiri, nanti kita seperti biasa, kita bakal share di Instagram yang ada di Ketimbang Miss Bandung. Nanti buat teman-teman bisa langsung aja menghubungi CP-nya, nanti tinggal mengikuti instruksi dari yang ada di CP tersebut. Gitu sih. Kalau untuk donasi. Mungkin Kak Ari mau tambahin, Kang?
Ya, oke. Ya, betul tadi kata Tevina. Jadi untuk open donasinya itu biasanya kita dari Sokmulnya dulu kita survei. Terus setelah kita survei Sokmulnya, terus nanti kita mengadakan open donasi. Terus kita langsung tampilin foto si Sokmulnya itu di Instagramnya kita dengan ciri-ciri dia seperti ini. Terus kita jelasin juga dia jualan apa. Kita jelasin juga pendapatannya berapa. Jadi setelah itu nanti kita open donasi, misalnya kita kasih tenggat waktu selama seminggu. Nanti setelah seminggu kita tutup, baru hasil yang dari open donasi itu nanti langsung kita eksekusikan ke sosok mulia yang mau kita eksekusi. Dan biasanya para donatur itu ada beberapa tipe sih, Kang. Jadi ada tipe yang mereka ngasih tahu, oh kita udah donasi segini. Ada juga yang tidak memberitahu kalau kalau si donatur itu udah memberikan donasi, begitu sih, Kang. Oke, oke. Ini masih berhubungan dengan sosok mulia tadi, Kak. Tadi ada satu program yang One Day with Sosok Mulia, betul ya, Teh? Betul, Ya, betul. Betul. Nah, itu untuk teknisnya seperti apa, Teh? Yang dilakukan di situ apa aja, yang dibahasnya apa aja? Mungkin bisa diceritakan nih. Ya. Buat One Day with Sokmul sendiri itu jadi kita tuh ada satu program, nanti di situ kita gimana sih kita ngerasain jadi satu hari jadi Sokmul tersebut. Misalnya nih kita pilih salah satu Sokmul yang misalnya kita sering itu jualan apa ya, jualan mainan misalnya. Nah nanti kita seharian bisa ikutin Sokmul tersebut buat misalnya kesehariannya kayak gimana sih, mulai dari rumahnya terus nanti jualan kayak gitu sih. Oke, dan nanti itu akan dipublikasikan atau gimana nih, Teh? Ya, ada juga nanti sudah dipublikasikan juga. Ya, mohon menambahkan juga dari Tevina, ya nanti kan waktu itu kita ngikutin kegiatannya dari pagi sampai si Sokmulnya pulang, misalnya dia berjualan dari pagi sampai Sokmulnya pulang sampai sore atau malam. Setelah itu nanti kita tanyakan kira-kira si Sokmul ini lagi ada kebutuhan apa. Nanti setelah mereka ngasih tahu kebutuhannya seperti apa, nanti kita langsung belanjakan apa kebutuhannya. Seperti misalnya kemarin kita waktu di bulan puasa One Day with Sokmul, kita bantu untuk membelanjakan tempat tidur, terus lemari, terus kebutuhan-kebutuhan sembako yang dibutuhkan di rumahnya si Sokmul sendiri. Seperti itu, Kang. Oke, baik-baik. Nah, komunitas ini kan sangat mendukung orang-orang yang belum menyerah, yang masih berusaha untuk tidak mengemis. Nah, apakah komunitas Ketimbang Ngemis ini juga memberikan motivasi kepada masyarakat yang kurang beruntung atau kurang mampu untuk tidak mengemis, dan bagaimana cara memberikan motivasinya? Oke, kalau untuk Ketimbang Ngemis Bandung, karena kita emang fokusnya semuanya sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari komunitas sosial lain bakal dibantu. Cuman kita emang fokusnya lebih ke sosok mulia yang udah lanjut usia kayak gitu, Kang. Jadi kita lebih ke ngasih tahu ke apa ya, ke teman-teman yang followers kita, ini loh orang tua yang udah lanjut usia, yang usianya di atas 60, dia aja masih mau berusaha mencari nafkah, terus mencari rezeki dari pagi sampai pagi lagi mungkin ya. Terus dia tidak pantang menyerah. Buat teman-teman mungkin yang ada yang masih muda ataupun yang masih kuat gitu dari segi fisik, kenapa harus mengemis? Kenapa namanya Ketimbang Ngemis? Seperti itu sih, Kang. Dan makanya kita setiap kegiatan kita Ketimbang Ngemis Bandung itu punya hashtag seperti Say No to Ngemis. Jadi itu kita mengingatkan untuk bermotivasi kepada teman-teman yang mengemis, jangan jangan maulah untuk mengemis, mending berusaha mumpung masih emang dari segi fisik masih kuat. Seperti itu, Kang. Oke, Kang. Keren banget nih. Nah, dalam melaksanakan kegiatannya, apakah komunitas Ketimbang Ngemis ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, mau itu pemerintahan ataupun instansi swasta ya? Dan kalau ada, seperti apa bentuk kerjasamanya, Kak? Aku bantu jawab kebetulan karena emang ini di divisi public relation ya. Kalau untuk dari kerjasamanya, dari awal aku masuk 2019, karena kan Ketimbang Ngemis dari Bandung, Ketimbang Ngemis Bandung dari 20 Juni 2015, itu kerjasamanya ada beberapa perusahaan, seperti misalnya Milagros, itu biasanya kita kasih proposal, jadi mereka memberikan dana CSR-nya kepada kita setiap bulan, waktu itu kerjasamanya selama sekitar
6 bulan gitu kan. Terus ada juga beberapa yayasan seperti mungkin Kang Dohan mungkin nggak asing ya, Wakaf Salman ITB kemarin kita pernah kerjasama dengan Wakaf Ya. Salman ITB. Kerjasamanya seperti waktu itu kita bagi-bagi sekat ojol waktu pandemi waktu itu, dan kita bagi-bagi buka puasa bersama ke lapangan seperti itu. Terus ada juga kita pernah kerjasama dengan salah satu perusahaan namanya Shoe Workshop. Itu kita membagikan sepatu-sepatu bekas yang masih layak pakai ke sosok-sosok mulia yang kita list yang ada di data tim dari lapangan, dan masih banyak lainnya seperti itu, Kang. Nah, dalam waktu dekat nih, Kang Teh, ada nggak sih kegiatan yang akan diselenggarakan oleh komunitas Ketimbang Ngemis Bandung? Ya, dari aku dulu mungkin ya. Kalau untuk kegiatan sendiri dari Ketimbang Ngemis Bandung, kita tuh sekarang lagi apa ya? Lagi baru selesai oprek anggota baru. Terus dalam waktu dekat ini hari Sabtu dan Minggu kita akan ada wawancara anggota baru. Terus selanjutnya nanti di bulan Desember nanti kita akan ada makrab di satu tempat. Biasanya kita makrabnya di villa gitu ya, Kang ya. Ya. Nah, terus nanti untuk di tahun 2022, maaf, itu kita akan jadi tuan rumah gathering nasional. Yang sebelumnya tahun ini adalah Jogja tuan rumahnya. Jadi kita tahun depan kita kepilih jadi tuan rumah untuk gathering nasional. Jadi ada beberapa regional, di Sumatera juga ada seperti Palembang, di Jawa ada Malang, Surabaya, dan kawan-kawannya, dan beberapa daerah. Terus ada juga di ujung Sulawesi, Makassar, terus ada juga di Kalimantan. Seperti itu, Kang. Jadi sekitar 43 regional dari hampir seluruh Indonesia akan datang ke Bandung di tahun 2022. Jadi kita lagi persiapan buat itu. Iya, keren banget. Ini bisa jadi salah satu kemajuan untuk wisata juga di Kota Bandung ya, Kang Teh ya. Ya, betul, Bisa. Nah, Kang Teh, di wargi Bandung pada pengen tahu gimana sih caranya kalau mau bergabung atau bekerja sama dengan komunitas Ketimbang Ngemis? Ya, izin jawab ya Kang ya. Kalau untuk bergabung sendiri, tadi Kang Ari udah bilang ya, kalau kita tadi lagi ngadain open recruitment, sekarang kita masih ada di tahap wawancara, dan kalau misalnya mau kolaborasi sendiri, itu nanti bisa langsung ngehubungin PR-nya nih. PR-nya ini juga ada Kang Ari, bisa langsung aja, nanti bisa misalnya ke Instagram KNB-nya atau gimana, itu bisa. Siap. Kalau misalnya sudah bergabung bersama komunitas Ketimbang Ngemis Bandung, manfaat apa yang akan didapatkan oleh wargi Bandung? Untuk kalau dari saya sendiri, manfaatnya untuk wargi Bandung ya. Kalau menurut saya sih itu kita jadi bisa lebih bersyukur ya. Kenapa jadi bisa lebih bersyukur? Karena kita bisa jadi terinspirasi melihat sokmul ternyata mereka ini lebih bisa ya. Kenapa kita nggak bisa? Terus jadi kita juga bisa jadi lebih peduli sih begitu. Jadi lebih peka lagi. Gitu sih, Oke, mungkin dari Kang Ari nih ada manfaat lain yang dirasakan Kang Ari. Ya, benar tadi kata Teh Vina, kita jadi lebih peka, jadi lebih peduli, jadi lebih tahu. Terus kita jadi lebih berusaha ya di usia mereka yang udah senja, yang udah tua, masih bisa mencari nafkah sendiri tanpa harus mengemis. Kenapa kita tidak apa ya? Masih banyak mungkin pemuda-pemuda yang masih malas-malesan mungkin untuk berkegiatan untuk mencari nafkah maupun melakukan sesuatu. Satu lagi sih yang saya rasakan selama menjadi anggota Ketimbang Ngemis Bandung, kita dapat kenalan-kenalan yang di luar bidangnya kita. Misalnya ada teman-teman fotografer, videografer, jadi kita bisa saling sharing ilmu-ilmu baru yang sesuai dengan bidangnya mereka. Ada juga ASN seperti PNS, dan emang anggotanya kita itu tidak terbatas usia ya, minimal sih usianya SMA. Kita kebetulan emang ada anggotanya anak SMA sampai yang udah menikah dan punya anak seperti itu, Kang. Oke, baik Kang. Ada 2 pertanyaan terakhir dan bisa dibagi 2 nih jawabannya. Harapannya untuk komunitas Ketimbang Ngemis Bandung ke depannya dan juga pesan-pesan untuk wargi Bandung. Siapa nih yang mau jawab untuk harapan pertama? Buat harapan sendiri, buat Ketimbang Ngemis Bandung ya. Harapannya semoga Ketimbang Ngemis Bandung ini bisa makin luas ya jangkauannya. Karena di Bandung mungkin jadi bisa
ke Bandung yang pelosok-pelosoknya, kemana gitu. Terus kita juga semoga kita juga dapat relasi yang lebih luas lagi. Amin. Selanjutnya nih, pesan-pesan untuk warga Bandung, Kang Ari. Oke, paling pesan-pesan untuk wargi Bandung diharapkan mungkin barangkali teman-teman yang jadi followers ataupun mungkin baru tahu ketimbang ngemis Bandung, barangkali melihat di jalanan sekitar kota Bandung maupun di luar kota Bandung, mungkin boleh langsung menginfokan aja, misalnya seperti memfotokan si Sokmul ini, terus ditanya juga seperti jualannya seperti apa, jadi kita bisa langsung menelusurin, mungkin ditanyain seperti dia jualnya dari mana ke mana, misalnya dari Jalan Ciamplas ke Jalan Buah Batu. Jadi kalau misalnya ada info seperti itu, kita bisa langsung dapat dengan cepat untuk info Sokmul agar bisa kita eksekusi melalui open donasi. Seperti itu sih, Kang. Baik, terima kasih banget nih untuk Teh Vina dan Kang Ari karena udah mau berbagi sama Duhan dan khusus dan umumnya mungkin untuk warga Bandung semua nih, dari mulai apa itu komunitas Ketimbang Ngemis, apa itu program-programnya, kerjasamanya dengan berbagai pihak, dan juga cara untuk warga Bandung bergabung atau berkolaborasi. Sekali lagi Kang Duhan menyampaikan terima kasih banyak untuk Kang Ari dan Teh Vina. Sama-sama Kang, semoga kita bisa berkolaborasi ya selanjutnya di waktu yang akan datang. Amin, amin. Dan untuk wargi Bandung, ini dia Bandung International Podcast episode 49. Kang Duhan mau mengingatkan untuk wargi Bandung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 6M dan juga mengikuti seluruh media sosial dari bandung.go.id. Tentunya juga media sosial dari Ketimbang Ngemis Bandung. Nah, sekian Bandung International Podcast episode ke-49. Kang Duhan pamit, sampai bertemu di Bandung International Podcast episode selanjutnya.